Bab 731, Meninggalkan Neraka. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Tidak masalah, bagaimanapun, ruang itu ditelan. Cahaya Yesuan menyala. Pada saat ini, ia menemukan bahwa awan udara di atas kepalanya ternyata berwarna merah. Tampaknya jika Anda ingin meninggalkan neraka, hanya dewa yang akan pergi, dan avatar akan tetap berada di neraka. Pertama pergi dan habiskan semua udara, tinggalkan 10.000, lalu tinggalkan neraka dan kembali untuk melaporkan kedamaian. Yesuan sedang merencanakan dalam hati. Saat ini, Yesuan dihormati dan cocok, dan kemudian langsung keluar. Kali ini, ia akan menghabiskan lebih dari 200.000 transportasi udara menjadi hanya 10.000. Kaisar Feng Feng melihatnya keluar dan mengikutinya. Dewa dan tubuh cocok bersama, tetapi transportasi udara di atas kepala Yesuan masih merupakan transportasi udara biru. Ia datang ke sebuah toko di bawah ziarah suci matahari di kota Qinghuo, dan kemudian mengubah semua transportasi udara biru menjadi harta surgawi. Hanya ada lebih dari 10.000 yang tersisa. Kemudian dia kembali ke tempat tinggalnya. Melahap. Pada saat ini, dewa dan avatar Yesuan berada dalam kondisi yang pas, sehingga keduanya dapat dipromosikan. Masih ada jarak antara Kaisar Ordo ke-8, tetapi sekarang aku mencapai puncak Kaisar, aku tidak takut. Di lubuk hati Yesuan, dia tinggal di rumah selama 3 hari. 3 hari kemudian, Kaisar Feng Feng di luar halaman juga mengetuk pintunya dan berkata, "Adik kecil, kamu bisa pergi." Yesuan, yang sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba mendengar berita itu dan segera duduk. Dia bisa pergi, yang berarti memang ada kunci relik di naga itu. Tapi, hal semacam ini masih belum diharapkan. Yesuan menggelengkan kepalanya. Bahkan setengah langkah ke sisa-sisa Tudor, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Dan kemudian, apakah orang akan membiarkanmu pergi? Ketika Yesuan membuka pintu, Kaisar Feng Feng telah pergi. Sekarang, Yesuan juga saatnya untuk pergi. Dewa memiliki 1.000.000 udara, untuk menebus perintah pelarian dari penjara. Biarkan detasemen meninggalkan neraka, kembali dan laporkan yang aman terlebih dahulu. Sambil memikirkan Yesuan, dia langsung menukar perintah pelarian dari penjara dan hukuman penjara. Tahanan ini memiliki penampilannya di teks, hanya dia yang digunakan oleh dirinya sendiri. Namun, itu juga avatarnya, yang tidak masalah. Kemudian, Yesuan menjadi bugar, dan kemudian meninggalkan kota api hijau secara langsung. Kemudian, dia menemukan tempat lain di mana tidak ada yang terpisah, dan membiarkannya pergi ke titik pembebasan. Dewa adalah tempat untuk pergi ke dinasti Matahari dan dinasti Yuan besar. Karena ruang fagositik adalah umum, dia harus mendapatkan keinginan kaisar ketika dia kembali ke Cina Timur. Pertempuran besar yang menentukan akan dilaksanakan dalam 3 hari. Dinasti Yan Jepang telah membentuk pasukan besar yang terdiri dari 10.000 orang, yang semuanya adalah kaisar tingkat tinggi. Bahkan akan ada master tertinggi setengah langkah. Oh, Yesuan telah tiba di sekitar medan pertempuran besar. Saat ini, ada banyak orang yang berkemah di sini, menunggu pertempuran besar datang. Pada saat yang sama, avatarnya telah meninggalkan penjara, siap untuk menyeberangi gurun kematian dan kembali ke timur. Gurun kematian, sekarang ini adalah anak-anak bagi saya. Yesuan membiarkannya memasuki gurun kematian. Namun, sebelum ini, dewanya ingin pergi ke situs dinasti Yuan Agung terlebih dahulu, dan kemudian menerobos wilayah ke Kaisar tingkat 8, dan pada saat yang sama, ia juga bisa mendapatkan beberapa keinginan Kaisar Agung dan menerobos untuk yang lain. Namun, dinasti Song dan penguasa Song tidak diperlukan. Mereka dapat dengan cepat menerobos selama mereka memiliki sumber daya untuk berkultivasi. Setelah membuat keputusan, Yesuan menggunakan tanah yang menyusut untuk menjarah ke dalam Dayuan Sengdian. Pertempuran besar yang menentukan sudah dekat, jadi dinasti Yuan Agung juga mengumpulkan sejumlah besar pasukan. Berani mencari masalah dengan pasukan ini, secara umum, mereka adalah tuan. Saat ini, kekuatan Yesuan sangat kuat. Selama dia tidak bertemu dengan yang setengah langkah tertinggi, dia tidak akan memiliki apapun. Ada 100 orang berkemah di sana. Yesuan tiba-tiba menunjukkan kepala dan melihat. Kam yang beranggotakan 100 orang, paling banyak, adalah Jenderal Kaisar Orde ke-8, dan tidak akan ada Marsekal Kaisar ke-9. Bahkan jika ada 10 Kaisar Orde 8,
ancamannya lebih baik daripada Kaisar Orde 9. Dalam hal ini, dia tidak perlu menghindar, langsung menunjukkan wujud aslinya dan membunuh masa lalu. Ada musuh datang. Meskipun kecepatan Ye Xuan cepat, transportasi udara di atas kepalanya langsung dikenali oleh tentara Yuan Agung. Bagaimana kalau melihatku? Ye Xuan berteriak dingin dan langsung ke kamp militer. Saat berikutnya, kamp militer Da Yuanjun ini dilanda badai yang dahsyat. Pada saat yang sama, barak tentara Yuan Agung ini juga dengan cepat mengirimkan sinyal untuk meminta para ahli di dekatnya datang untuk memberikan dukungan. Sayangnya, mereka tidak dapat menghentikan pedang Ye Xuan. Dalam 10 detik, kamp militer yang beranggotakan 100 orang itu dihancurkan oleh Ye Xuan, dan 2 jenderal yang berada di kota itu dibunuh oleh Ye Xuan. Ratusan cincin Qiankun, ratusan transportasi udara musuh. Pada saat orang kuat pihak lain belum datang, Ye Xuan sudah melarikan diri. Pada saat ini, transportasi udara di kepalanya mencapai Qian lagi. Dan wilayah kekuasaannya, hanya selangkah lagi, dapat menerobos ke Kaisar tingkat 8. Selama aku bisa menerobos ke Kaisar tingkat 8, maka aku tidak punya saingan di dunia virtual. Jika aku bisa menerobos ke Kaisar tingkat 9, aku mungkin bisa bersaing dengan yang setengah langkah tertinggi. Hati Ye Xuan penuh percaya diri. Dengan ruang ganda dan segala macam ambisi dan darah, dia memiliki kekuatan untuk mengatasi tantangan. Pada titik ini, dia sudah mencari target berikutnya. Selama dia menghancurkan kamp militer lain, dia hampir bisa menerobos ke Kaisar tingkat 8. Oh, kamp militer yang hampir 3 kali lebih besar, mungkin ada seorang marsekal Kaisar ke-9. Ye Xuan menemukan tujuan lain, tetapi kali ini dia ragu-ragu. Kamp militer di depannya lebih dari 3 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Mungkin ada Kaisar tingkat 9 di dalamnya. Kaisar tingkat 9 juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Kaisar tingkat 9 biasa tidak peduli, tetapi dia takut bertemu dengan Kaisar Puncak. Meskipun dia yakin bahwa dia akan menyelesaikan masalah Kaisar, tetapi jika dia tidak dapat menyelesaikan barak dalam waktu setengah menit, maka kemungkinan besar akan menarik para master di sekitarnya. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran besar, dan akan ada setengah langkah tertinggi. Oleh karena itu, dia menetapkan rencana untuk dirinya sendiri. Dalam 10 detik, dia melewati 10 detik, dan 10 detik kemudian dia mengungsi. Ini sama dengan pembunuh senior. Bunuh. Saat ini, Ye Xuan bergegas menuju kamp militer ratusan orang. Ada serangan musuh. Seorang kapten Yuan besar menemukan Ye Xuan, tetapi saat berikutnya, dia langsung dibunuh oleh Ye Xuan. Ye Xuan bahkan tidak punya waktu untuk menerima pasukannya, dan dia langsung memasuki kamp militer. Itu adalah badai lainnya. Pertempuran antara dua ziarah besar, mayat-mayat, dan pertumpahan darah. Jumlah kematian di penjara setiap tahun dihitung dalam jutaan. Dan dalam beberapa tahun dapat mencapai 100 juta. Di setiap sekte suci, ada yang tertinggi dan berkuasa, ini adalah Master Super yang telah melewati perampokan tertinggi, dan Raja Suci para dewa dan dewa-dewa suci, di mata yang tertinggi dan berkuasa, sama seperti umpan meriam. Jangan sebut Kaisar Iblis, bahkan yang setengah langkah tertinggi di depan kekuatan tertinggi sejati, tidak dapat mengangkat kepalanya, 1 detik. 2 detik, 3 detik. Ye Xuan bergegas ke kamp militer Da Yuanjun, sambil membunuh musuh dengan 8 angin liar, memegang seorang prajurit virtual berkualitas tinggi biasa, dengan gila-gilaan memanen kehidupan musuh. Setiap saat, ada yang bergegas untuk terbang ke arahnya. Seluruh kamp militer sama kacau seperti rumah jagal. Nak, cari kematian. Minuman keras berdering. Awalnya ada seorang kaisar tingkat ke-9 dan 5 kaisar tingkat ke-8 di kamp militer ini, tetapi tepat sebelum Ye Xuan masuk, hanya ada seorang Kaisar Puncak yang datang untuk berpatroli. Kaisar Puncak, kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan dia tidak menyangka keberuntungannya akan sedikit kembali. Dia bahkan bertemu Kaisar Feng Feng. Namun, dia tidak takut pada Kaisar. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 128. Ye Xuan menatap marsekal tentara Yuan Agung yang bergegas ke dirinya sendiri, dan mengeluarkan serangan skala penuh. Darah Dewa Pedang, Darah Dewa Binatang, Pedang 8 Gurun, Berat Cahaya, Denyut Nadi Bumi, faktor-faktor ini, membuat pedang Ye Xuan, cukup untuk membunuh Kaisar tingkat 9. Tak terhentikan, wajah Kaisar Feng Feng muram, karena kehendak Kaisar Agungnya tidak banyak berguna. Jika pedang itu dilawan dengan paksa,
itu akan terluka parah. Dia dengan cepat menghindar dan melancarkan serangan ganas pada Ye Xuan. Pada saat yang sama, Kaisar tingkat 9 asli dan 5 Kaisar tingkat 8 di kamp militer juga tiba, dan melancarkan serangan kelompok pada Ye Xuan. Haha, kemarilah. Ye Xuan tertawa 3 kali. Pada titik ini, dia terbunuh di barak tentara Yuan Agung, tetapi hanya 5 detik. Dia memperkirakan bahwa jika tidak ada orang lain yang campur tangan, dia akan berurusan dengan Kaisar Puncak setidaknya selama 5 detik. Namun, sekarang ada 6 orang yang berlebihan. Oleh karena itu, dia tidak dapat berurusan dengan Kaisar Puncak, tetapi kesulitan menemukan 6 lainnya. 8 angin liar membunuh, pergi. Masing-masing dari 8 pedang dan pedang di tepi bilah berisi denyut bumi yang beratnya 128, kuat, hanya Kaisar tingkat 9 yang nyaris tidak dapat menghalangi. Namun, 5 Kaisar tingkat 8 lainnya tidak dapat menghentikannya. Boom, boom, boom. Ye Xuan bertarung dengan Kaisar Feng Feng dan menggunakan pedang gurun 8 untuk membunuh 5 Kaisar tingkat 8. Pada saat yang sama, para biksu yang mengendalikan mereka terbang ke arah mereka sendiri. Dalam keadaan ini, Kaisar Feng Feng dan Kaisar tingkat 9 lainnya juga tidak perlu mencegat cincin Qiang Kun itu, dan mereka menyerang Ye Xuan. Namun, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Xuan akan memiliki sistem fagositosis? Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Kaisar tingkat 8. Perintah sistem berbunyi. Wajah Ye Xuan yang bermartabat tidak bisa menahan senyum sinis. Mati. Setelah terobosan, Ye Xuan, kekuatannya melonjak banyak, langsung melawan Kaisar tingkat 9 yang terkenal. Pedang ini, setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, langsung melewati tubuh Kaisar tingkat ke-9 dan membelahnya menjadi 2 bagian. Spike, Kaisar ke-9. Kaisar Puncak terkejut. Dia tidak tahu mengapa Ye Xuan begitu kuat. Sekarang dia hanya berbalik dan pergi karena tampaknya ada setengah langkah tertinggi yang baru saja menerobos. Naga putih tertinggi, tolong. Puncak Kaisar meraung, dan suaranya langsung menyebar lebih dari 100.000 meter. Tertinggi, Ye Xuan mengernyit, tetapi saat berikutnya dia mengerti bahwa objek bantuan pihak lain diperkirakan hanya setengah langkah. Kamu tidak berguna bahkan jika kamu memanggilmu. Ye Xuan mengeluarkan pedang. Hei, hei, hei. Kaisar Feng Feng berbalik untuk mengambil pedang, tetapi dia hanya bisa menahan denyut bumi 128 kali, dan kemudian dia terbunuh. Sekarang, Ye Xuan tidak hanya dapat membunuh Kaisar tingkat ke-9, tetapi bahkan Kaisar Feng Feng dapat membunuh. Ye Xuan dengan cepat menyapu masa lalu, dan kemudian mengambil penghancuran Kaisar Puncak dan Kaisar tingkat ke-9 dan dengan cepat menerobos ke tanah. Kaisar Feng Feng memberikan penyelamatan setengah langkah tertinggi. Dengan ranah Ye Xuan saat ini, dia tidak dapat bersaing dengan setengah langkah tertinggi, jadi dia harus mundur. Segera setelah Ye Xuan pergi, ada seorang pria parubaya yang bergegas. Orang ini berpakaian putih. Jika Ye Xuan masih di sini, dia pasti akan mengenalinya. Pria parubaya ini adalah Puncak yang mengejarnya hari itu. Kaisar yang hebat, bahkan seorang Kaisar Puncak telah jatuh, siapa yang melakukannya? Ketika pria parubaya itu jatuh ke tanah dan melihatnya, dia tiba-tiba merasakan suasana yang familiar. Saat berikutnya, fajarnya menyala. Napas ini adalah anak itu. Kesombongan Bailong Supreme tiba-tiba bangkit, menoleh untuk melihat sekelompok kepala pasukan yang ketakutan dan setengah mati di sekitarnya, berteriak, "Kamu, siapa yang melihat wajah anak itu?" Para Master Yuanjun besar yang hadir bersembunyi, tetapi di antara orang-orang yang hadir, masih ada beberapa yang melihat wajah Ye Xuan. Mereka dengan cepat menggambarkannya dalam bahasa mereka sendiri. "Anak Bugi, anggap saja kamu berlari cepat." Setelah mendengarnya, hati tertinggi Bailong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Bagaimanapun, Ye Xuan membunuh adik laki-lakinya. Di mana, suasana yang kuat, pastinya naga putih tertinggi. Ye Xuan sudah jauh, dan ketika dia pergi, dia merasakan napas yang setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada Kaisar Feng, dan dia sangat takut sehingga kakinya sangat baik. Namun, dia tidak tahu bahwa White Dragon Supreme, yaitu Kaisar Puncak di Gunung Naga Putih hari itu, tidak tahu, pihak lain telah menerobos. Sekarang saya telah menerobos ke Kaisar Ordo ke-8. Jika ini terjadi, pihak Wan Yuanjun juga harus memiliki beberapa tindakan pencegahan,
atau jujur saja kembali dan menunggu 3 orang, menunggu pertempuran besar. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dan segera kembali ke lokasi dinasti matahari. Sebelum pertempuran besar yang menentukan, kedua belah pihak akan memiliki banyak master untuk datang untuk mengganggu, tetapi umumnya tidak akan membuat terlalu banyak masalah. Bagaimanapun, pertempuran besar yang menentukan adalah puluhan ribu orang, dan pemandangannya sangat luar biasa sehingga dapat menakuti raja para dewa virtual. Dalam 3 hari ini, Ye Xuan dengan jujur tinggal di wilayah dinasti matahari. Pada saat yang sama, avatarnya telah melewati gurun kematian dan tiba di timur. Pada saat itu, dia dan orang-orang yang tidak terluka dipisahkan dan kemudian ditangkap oleh pencuri pasir. Setelah itu, dia melarikan diri tanpa cedera. Dia dikirim ke penjara, dan sudah beberapa bulan. Jika Anda kembali ke Cina Timur tanpa cedera, maka Ye Chong dan yang lainnya pasti sangat cemas, jadi Ye Xuan bergegas untuk kembali ke timur. Dia dengan cepat kembali ke Menara Dewa Pedang dan kemudian menyapu. "Siapa?" Segera, seorang murid Istana Pedang berteriak. "Istana Tai, Ye Xuan." Avatar Ye Xuan langsung melaporkan nama itu. Setelah mendengar nama itu, sosok murid Dewa Pedang itu bergetar, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Ye Xuan? Apakah Putri Delapan Ratu dan Tuan Istana April? Ye Xuan bertanya dengan cepat. Murid kuil pedang itu buru-buru mengangguk. Setelah mendengar bahwa Ye Chong dan Jiang Xinyu masih berada di Istana Dewa Pedang, Ye Xuan juga langsung terjun ke Istana Gurun ke-8 dalam beberapa bulan terakhir. Ye Xuan tidak memiliki berita, tidak ada yang terluka juga melakukan perjalanan ke Gurun Kematian, kembali ke Istana Dewa Pedang, jadi Ye Xuan dan Jiang Xinyi sangat khawatir tentang keselamatan Ye Xuan. Ye Xuan takut Ye Chong dan Jiang Xinyu pergi mencarinya, jadi setelah dia kembali, dia dengan cepat bergegas menuju Istana Gurun 8. Tepat pada saat itu, Ye Chong, Jiang Xinyu, Duan Muyun dan yang lainnya berencana untuk melakukan perjalanan ke Dinasti Matahari dan menanyakan tentang berita Ye Xuan. "Ayah, Ibu, aku kembali." Ye Xuan bergegas masuk. Setelah melihat Ye Xuan, ketiga pria itu gemetar dan berdiri dan berteriak, "Ye Xuan. Ayah, Ibu, maaf. Aku telah mengalami beberapa masalah beberapa waktu lalu. Sekarang aku telah menyelesaikannya. Bukankah saudara yang terluka itu akan kembali?" Ye Xuan berkata dengan cepat. "Panggil." Ketiganya melihat Ye Xuan tidak ada apa-apa, dan dengan cepat melepaskan suasana. "Tidak ada yang terluka, tidak masalah. Kami telah mencarimu selama beberapa bulan terakhir." Ye Chong berkata dengan lega. Ye Xuan juga mengerti bahwa Istana Dewa Pedang juga memiliki kekuatan di Dinasti Matahari. Istana itu dijaga oleh pendekar pedang yang tak tertandingi. Setelah dia menghilang, dia juga harus mengambil berita dan membantunya menemukannya. Namun, sekarang tidak digunakan. "Bagaimana dengan Jiang Tian?" Ye Xuan bertanya lagi. "Dia hilang sepertimu, tidak ada berita." Jiang Xinyi menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa dalam audio. Mata Ye Xuan melirik, dan Jiang Tian mencoba membakarnya dengan serius dengan 3 api pada hari yang sama, dan kemudian melarikan diri, menyebabkan dia ditangkap oleh orang dewasa dan dikirim ke surga. Meskipun itu berkat Jiang Tiandu, dia berhasil menembus Kaisar tingkat 8, tetapi ini harus dilaporkan. "Ada apa? Kalau begitu Jiang Tian melakukannya untukmu?" Ye Chong mengerutkan kening. "Tidak, Ayah, kami memiliki sekelompok orang yang bertarung melawan pencuri pasir pada hari yang sama. Kemudian kami dikalahkan dan tercerai-berai. Saya tidak sengaja tertangkap. Kemudian, seorang senior lewat dan menyelamatkan saya." Ye Xuan mengedit adegan itu. Sebuah kebohongan. Ternyata, setelah mendengarkan ketiga pria itu, saya akhirnya mengerti. Bagaimanapun, Ye Xuan berdiri di depan mereka dengan cara yang hidup. Mengenai hidup dan mati Jiang Tian, mereka dapat meninggalkannya sendiri. "Benar, Ayah, Ibu, Duan Mushu. Saya punya beberapa hadiah untuk kalian." Ye Xuan tiba-tiba membuka mulutnya dan tersenyum. "Apa?" Ketiganya sangat terkejut. Kemudian, Ye Xuan mengeluarkan 3 lentera hantu kelas atas, yang diisi dengan keinginan 3 kaisar tingkat 8. "Ini adalah lentera hantu. Itu adalah 3 kaisar tingkat 8 yang telah saya kumpulkan. Setelah Anda menyempurnakan dan menyempurnakan, Anda dapat menerobos ke kaisar tingkat 8. Ye Xuan berkata dengan lemah. "Apa?" Ye Chong 3 orang hancur. 8 atau 8 langkah agung.
Anda harus tahu bahwa ketiga orang itu baru saja menerobos, dan Ye Chong bergegas ke kaisar tingkat kedua karena bantuan Dewa Pedang Liu Yang. Namun, sekarang Ye Xuan tiba-tiba berkata bahwa ada cara bagi mereka untuk berlari ke kaisar tingkat 8, yang membuat mereka sulit untuk diterima. Tiba-tiba, mereka adalah orang yang sama. Jiang Tianquan. Bahwa Jiang Tianquan memang mendapatkan keinginan kaisar tingkat ketiga, yang diberikan oleh Dewa Pedang 9 hari yang lama. Setelah disempurnakan, ia menerobos ke kaisar tingkat ketiga. Meskipun lebih lemah dari kaisar tingkat ketiga umum, ia lebih kuat dari mereka bertiga, terlalu banyak. Saya beruntung, saya telah mengalami petualangan. Alam saya saat ini sudah menjadi kaisar tingkat ketujuh. Ye Xuan berkata dengan lemah. Berita ini, seperti film laris, meledak di hati tiga orang. Setelah beberapa bulan, Ye Xuan benar-benar menerobos dari Raja tingkat 9 ke Kaisar tingkat ketujuh. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Ye Xuan saat ini hanyalah avatar, dan Dewa telah menerobos ke Kaisar tingkat 8. Selama Dewa dan avatar cocok bersama, maka avatar akan menerobos ke Kaisar tingkat 8. Tentu saja, jika kamu ingin mengolah ayahmu, aku dapat membantumu mendapatkan sumber daya untuk kultivasi. Ye Xuan melanjutkan. Dia tidak wajib untuk meningkatkan ke kaisar tingkat 8, tetapi hanya saran, biarkan Ye Chong 3 orang memilih. Ini dipaksa untuk meningkatkan ranah naik, meskipun lebih lemah dari rata-rata, tetapi keluargaku telah bersatu kembali, aku tidak memiliki motivasi hari itu, jadi aku memilih pemurnian. Ye Chong berkata langsung. Petik 2, Yah, Dewa Pedang 9 hari tua itu hanya kaisar tingkat 5, tetapi ada wajah Bao sepanjang hari. Jika kita menerobos, maka dia harus berbalik ketika dia melihatnya. Duan Muyun juga membuat pilihan. Aku juga sedang memurnikan. Jika aku membiarkan diriku berkultivasi, aku tidak tahu berapa banyak orang muda yang bisa menerobos ke kaisar tingkat 8. Kata Jiang Xinyu. Ye Xuan juga tersenyum puas ketika mendengar bahwa ketiga orang itu memilih untuk memurnikan kehendak kaisar tingkat 8. Kehendak kaisar tingkat 8 hanyalah permulaan. Di masa depan, dia juga akan mendapatkan kehendak kaisar ke-9 dan mengubah semua orang menjadi kaisar puncak. Sebelumnya, karena White Dragon Supreme, Ye Xuan hanya mengambil cincin Qian Kun dan pergi. Ketika pertempuran besar berakhir, dia akan mengumpulkan kehendak kaisar agung dan kemudian memperluas keluarganya. Saat ini, ketiganya mulai memurnikan, dan Ye Xuan berada di sisi hukum. Dia siap menunggu Ye Chong untuk memurnikan ketiganya, dan kemudian pergi ke kerusuhan untuk melihat situasinya. Pada saat ketiga Ye Chong memurnikan, dan di surga yang jauh, pertempuran besar akhirnya dimulai. Hei, sebuah trompet berbisik terdengar, dan Yanjun Jepang dan Yuan Yuanjun di kedua sisi medan pertempuran surgawi sudah siap untuk pergi. Kedua pasukan masing-masing mengirim 20.000 orang. Selain itu, dua pilates besar juga datang ke 10.000 orang, dan mereka setidaknya adalah kaisar tingkat ke-6. Pemandangannya sangat luar biasa. Pada saat ini, Ye Xuan sudah berpegangan pada pedang 8 hari dan menunggu pemimpinnya muncul. Ayah dan ibuku bisa memurnikan dan memurnikan setelah beberapa saat. Sekarang, aku akan pergi dan mendapatkan kehendak kaisar ke-9. Ye Xuan, Dewa Penjara, berkedip. Meskipun avatarnya hanya kaisar tingkat ke-7, itu tidak masalah. Jika dia menembus kaisar tingkat ke-9, selama dia cocok sekali, avatarnya akan langsung menerobos ke kaisar tingkat ke-9. Pada saat ini, yang harus dia hadapi adalah pertempuran besar. Keputusan pertempuran besar sudah berbunyi. Kali ini pertempuran besar akan dipimpin oleh kami bertiga. Tiba-tiba 3 orang kuat terbang keluar, Ye Xuan menoleh dan melihatnya. Meskipun ketiga orang itu menyembunyikan napas, Ye Xuan mengerti bahwa ketiganya harus menjadi setengah langkah tertinggi. Aku tidak tahu, sejauh mana mereka akan menyegel keinginan kaisar, apakah setengah matang, atau satu. Ternyata itu adalah jenderal dari 3 raksasa. Di antara mereka, Kota Api Hijau memiliki angin terkuat. Dikatakan bahwa keinginan Kaisar Agung telah disegel. Aku tidak tahu 3,5 langkah mana yang akan dikirim oleh dinasti Yuan Agung. Setengah langkah tertinggi, pimpin saja kami. Lawan mereka hanya bisa menjadi setengah langkah tertinggi. Mereka tidak akan campur tangan dalam pertempuran dewa virtual kita. Tidak masalah siapa yang datang. Jika kamu tidak bisa mengatakan itu, jika pemimpin kita menang,
itu akan sangat meningkatkan moral kita. Bawa dia, bagaimanapun, aku siap untuk melakukan perjalanan dan pergi. Orang-orang di bawah berbisik-bisik. Kelompok orang-orang ini umumnya berkelompok, dengan tim sebagai unitnya. Jika mereka mulai bermain, mereka juga akan berfoto. Seseorang yang bertindak sendiri seperti Yesuan bukanlah orang yang kuat atau otak. Hei, klakson-klakson di langit berbunyi lagi. Pertempuran terakhir akan dimulai saat klakson ketiga berbunyi. Yesuan mengepalkan pedang 8 hari. Saat ini, dia berharap avatarnya akan hadir. Dalam hal ini, kekuatannya mungkin akan berlipat ganda. Hei, akhirnya, klakson ketiga berbunyi. Orang-orang dari dinasti Matahari dan dinasti Yuan Agung gemetar, dan mereka segera berteriak dan mulai berlari liar. Apakah akhirnya akan dimulai? Yesuan di kerumunan melintas. Kali ini, dia akan membunuh. Dia dengan cepat menggunakan tanah yang menyusut menjadi 1 inci, lalu menerobos ke dalam tanah dan segera menjauh. Sangat berbahaya untuk bercampur di antara kerumunan. Dia harus dijarah ke tepi medan perang agar dia tidak dikepung. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk mengambil jumlah yang sama seperti orang lain. Bunuh. Kubu Sun Yanseng dan kubu Da Yuanseng, semua orang meneriakkan kata ini, bergegas ke sisi lain. Tentara kekerasan, maju. Naga volume, maju. Petir, maju. Setengah langkah megah yang dipimpin oleh udara berteriak. Tentara kekerasan, tentara tersembunyi yang dibentuk oleh dinasti Matahari, terdiri dari kaisar atribut api yang menyadari api membakar surga. Tentara naga terdiri dari kaisar angin yang agung. Adapun tentara kekerasan, secara alami adalah kaisar tambang yang agung. Di antara mereka, tentara naga dan tentara petir berjumlah tidak lebih dari 100 orang. Tentara Jepang dari dinasti Sunyan memiliki formasi, mereka memimpin dan bergegas untuk membangun lapisan pertahanan. Tentara kekerasan, tentara naga dan tentara kekerasan juga segera menggunakan kebenaran. Api membakar langit, badai kematian, ribuan guntur, 3 ambisi berbasis luas mulai mengebom sisi lain. Gelombang serangan pertama ini dibandingkan dengan siapa pertahanannya dipatahkan terlebih dahulu. Sangat menakutkan, Yesuan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir untuk pertama kalinya. Adegan semacam ini langsung mengejutkannya. Adegan ini seperti kiamat. Bahkan jika itu setengah langkah di tengah-tengah 2 pasukan bersenjata, saya khawatir itu akan hancur tanpa sisa. Setengah langkah tertinggi, hanya untuk menyegel keinginan, dapat menahan sebagian besar keinginan Kaisar Agung. Hanya ketika yang tertinggi tercapai, tubuh suci dapat dipadatkan dan kehendak Kaisar akan sepenuhnya kebal. Terlalu mengerikan, Yesuan merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, dia telah menjarah perimeter medan perang dan siap untuk membunuh di pinggiran. Pada saat ini, tiba-tiba ada 3 dewa imajiner yang memiliki pikiran yang sama dengannya. Nak, berani menjatuhkan perintah, temukan kematian. Ketiga pria itu menyerang Yesuan. Kamu mati, ruang ganda. Kilatan cahaya Yesuan memancarkan ruang ganda dari kehendak Kaisar tingkat 8 untuk langsung mengguncang ketiganya. Pada saat yang sama, serangan mereka juga diblokir oleh bilah angin dan dinding angin. Yesuan bahkan tidak mengangkat tangannya. Mati. Oh. 3 jalan menyebar dengan keras, dan kepala ketiga pria itu terbang. Transportasi udara Yesuan meroket. Hanya bercanda, 3 kaisar tingkat 7 di distrik itu datang untuk menemukan masalah kaisar tingkat 8-nya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. 8 pedang liar, patah. Yesuan langsung mematahkan pedang 8 hari dan kemudian mengubahnya menjadi tangkai. Dia biasanya tidak terjebak di pinggiran. Merupakan pilihan yang sangat baik untuk menggunakan badai kematian dalam kasus ini. Namun, itu akan secara tidak sengaja dibunuh oleh orang-orang di kampnya sendiri. Dia juga anggota dinasti Sun Yan, dan dia harus fokus pada situasi keseluruhan. Di kejauhan, Yanjun Jepang dan Yuan Yuanjun masih berada di tengah-tengah ledakan, dan para prajurit yang tersebar sudah menyerah. Tidak hanya itu, tetapi setengah langkah tertinggi dari 3 dinasti Sun Yan juga mulai bertarung dengan setengah langkah dari dinasti Yuan besar. Meskipun Yesuan tidak dapat melihat mereka, dia dapat merasakan atmosfer 6 yang kuat. Kamu tidak dapat mengatur sebanyak itu, bunuh. Yesuan mengarahkan bilah 8 tangan dan membunuhnya secara langsung ke arah tim yang terdiri dari 6 orang. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 128. Serangannya,
Di bawah setengah langkah tertinggi, tidak ada yang bisa menahannya, bahkan pedang dapat membunuh beberapa orang. Ditambah dengan bila 8 tangan, kecepatan membunuh Ye Xuan, tidak ada yang bisa. Yah, ada begitu banyak orang di sana. Tiba-tiba, cahayanya menyala. Dia melihat sekelompok orang yang sedang menyerang di kejauhan. Tidak ada tentara Jepang di sekitar. Kesempatan bagus, badai kematian. Kilatan cahaya Ye Xuan menyala, dan saat berikutnya adalah badai kematian. Kaisar tingkat 8 menggunakan kebenaran, dan kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada Kaisar tingkat 7. Pada saat itu, daerah itu segera memicu badai, dan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan cincin Qian Kun tidak diragukan lagi luar biasa. Terbang ke Ye Xuan, pada saat yang sama, begitu banyak cincin Qian Kun juga menyebabkan rasa malu beberapa orang. Hanya bercanda, aku memikirkan Ye Xuan, kamu masih ingin meraihnya. Ye Xuan mendengus dan dengan cepat menembakkan pedang, membunuh mereka yang menghancurkannya. Orang-orang ini berasal dari dinasti Matahari dan dinasti Yuan besar. Puluhan cincin Qianjie jatuh ke tangan Ye Xuan. Ye Xuan berpikir, adalah untuk menelan semua hal di dalamnya. Sekarang, mulailah mengumpulkan kehendak agung. Ye Xuan tiba-tiba teringat masalah ini, dan segera mengeluarkan lentera hantu dan mulai mengumpulkan. Dia adalah hantu, bunuh dia. Adegan ini jatuh ke mata orang lain, dan segera menyebabkan kemarahan publik. Oh, urusanku, aku tidak perlu kamu menggerakkan tangan. Mata Ye Xuan membelalak. Saat berikutnya, mereka yang memusuhi dia tidak mampu bergerak. Kaisar tingkat 8, ruang ganda, kombinasi keduanya, bahkan jika itu adalah puncak kaisar, saya khawatir akan mengurangi kecepatan 80%. 80% dari kecepatan gerakan, ini hanyalah domba yang harus disembelih. Mati, Ye Xuan sekarang tidak peduli di sisi mana mereka berada. Siapapun yang berani memukul pikirannya tidak akan berakhir dengan baik. Oh, 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 leher orang-orang ini disapu oleh bila angin, dan kepala mereka terbang ke atas. Naga dan cincin terbang ke Ye Xuan tanpa kecuali. Sekarang, tidak ada yang berani memprovokasi Ye Xuan. Mereka semua mundur. Apakah itu dinasti Sun Yan atau Yuan Sheng, mereka jauh. Tidak buruk, tujuanku kali ini, tetapi untuk membangun kaisar tingkat ke-9, ini tidak cukup. Mulut Ye Xuan sedikit miring, kali ini, dia langsung masuk ke kerumunan. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 128. 8 angin liar membunuh. Pada saat ini, Ye Xuan seperti pemanen. Kemanapun dia pergi, akan ada badai yang dahsyat. Pada saat ini, jumlah pembunuhannya telah mencapai ratusan. Nak, jangan gila, datang dan mati. Nak, jangan gila, ayo mati. Seorang kaisar puncak menatap Ye Xuan dan membunuhnya. Tidak percaya diri, mati. Ye Xuan meremehkan serangkaian serangan. Dalam 36 bayangan yang tumpang tindih, dia telah mampu memadukan 128 kali denyut bumi dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Ditambah dengan keterbatasan ruang ganda, Kaisar Feng Feng ini tidak dapat melarikan diri, dan hanya bisa memaksanya. Hei, 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 hei. Senjata Kaisar Feng Feng berayun ribuan kali dalam sekejap. Lengannya terguncang dan retak, dan dia langsung terbunuh oleh keseimbangan 36 bayangan yang tumpang tindih. Ye Xuan dengan cepat menyapu dan mengeluarkan lentera hantu tingkat tertinggi untuk melestarikan keinginan kaisar-kaisar. Meskipun pemurnian agung akan lebih lemah dari terobosan normal, itu sudah cukup. Sekarang, kekuatan Ye Xuan telah mengejutkan ratusan orang di sekitar. Mereka telah mundur, tetapi Ye Xuan tidak akan melepaskan siapapun. Setiap detik, lebih dari 10 mayat jatuh dari langit, dan lebih dari 10 Qianjie Jie Yu Cui Ken. Pada titik ini, transportasi udara di atas kepala Ye Xuan telah menjarah warna cian, dan warnanya cukup dalam untuk mendekati warna biru. Semakin banyak dia membunuh semakin berani, semakin banyak dia membunuh, semakin dia maju, dan dia bergegas ke arah tentara Yuan Agung. Badai kematian. Ye Xuan langsung melemparkan badai kematian yang luar biasa di dalam musuh, banyak bila angin tergores, dan hujan deras lainnya di langit. Setelah menyelesaikan 100 kotak ini, Ye Xuan bergegas ke yang kedua. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali 6,5 langkah tertinggi di udara, hanya dia yang berani melakukannya. Ratusan kaisar tingkat tinggi memiliki kemauan yang sama, bahkan jika kaisar puncak harus menghindari rumah,
tetapi kecepatan Ye Xuan sangat cepat, bahkan jika seseorang sesekali membenturnya, itu akan bergabung dengan denyut bumi dari kehendak Kaisar tingkat 8-nya 128 runtuh. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Ye Xuan bergegas melewati beberapa kotak, dan para Master Yuanjun Agung yang jatuh adalah ribuan orang. Adegan ini jatuh di mata 6,5 langkah tertinggi, sehingga 3 orang di sisi dinasti Sun Yanseng bangkit. Sangat kuat, orang ini keluar dari tempat dia benar-benar menyadari ruang ganda. Dengan dia, pertempuran besar yang menentukan tahun ini pasti menjadi kemenanganku di dinasti Matahari. Mata pemilik kota benar-benar bagus. Putra ini memiliki energi yang luar biasa dan bahkan memimpin pertempuran besar ini. Salah 1,5 langkah itu berkedip. Pemilik kota yang dia pikir dalam hatinya adalah pemilik kota api hijau, yang memiliki 2 sisi dengan Ye Xuan, dan menukar buah ganda untuk lelaki tua berambut putih itu. Pertempuran terakhir terjadi setiap tahun, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada minat besar di balik pertempuran besar itu. Dinasti Sun Yan melawan dinasti Yuan, jika ada yang menang dalam pertempuran besar, maka Anda bisa mendapatkan banyak lalu lintas udara dari pihak lain dan menjadi lebih kuat. Tahun lalu dan tahun sebelumnya, itu adalah kemenangan bagi dinasti Yuan besar, tetapi tahun ini mungkin tidak. Dalam pertempuran terakhir, kedua belah pihak menetapkan bahwa hanya 20.000 Yuan-Yuanjun dan 3,5 langkah tertinggi, dan kali ini, Ye Xuan muncul variabel ini, sehingga mereka tidak dapat memahami siapa yang menang dan siapa yang menang. Namun, pada saat ini, buritan putih dari dinasti Yuan besar meliriknya. Setelah melihat wajah Ye Xuan, tubuhnya tiba-tiba gemetar. Ini anak ini. Tertinggi putih ini adalah puncak Gunung Bailong hari itu, yang dikenal sebagai naga putih tertinggi. Kali ini, dia melamar pertempuran besar, dan jika dia mampu memimpin dinasti Yuan Agung menuju kemenangan, maka dia akan dapat menyegel pejabat tersebut. Namun, setelah melihat pembunuhan musuh-musuhnya, dia tidak bisa duduk diam. "Mik, bocah, aku ingin membunuhmu." Bailong Supreme sangat marah dan bahkan menjatuhkan lawannya secara langsung dan pergi ke Ye Xuan. Apa? 2 langkah lainnya dari dinasti Yuan Agung, Supreme, dan Supreme 3,5 langkah dari dinasti Sun Xin sang terkejut. Mereka tidak menyangka White Dragon Supreme akan tiba-tiba membunuh. "Kamu telah melanggar aturan." Pada saat itu, setengah langkah Supreme dari Green Fire City segera berteriak. "White Dragon Supreme, apa yang kamu lakukan?" Setengah langkah dari Great Yuan Dinasti berteriak. "Kami tidak diizinkan untuk campur tangan." Orang lain juga melakukan kekerasan. Namun, White Dragon Supreme tidak membunuh pihak lain. Setengah langkah Supreme dari Green Fire City segera menghancurkannya dan dengan cepat membunuhnya, dan langsung mencegat White Dragon Supreme. "Halo, jika kamu bermain untuk dinasti Yuan Agung, kamu tidak diizinkan untuk campur tangan dalam perang virtual para dewa. Kamu telah melanggar peraturan." Setengah langkah kota King Huo bersinar, dan dingin. "Minggir." Mata tertinggi Bailong menatap sosok yang berjarak puluhan ribu meter, dan meneguk sebuah kalimat. Pada saat ini, keempat sosok di udara telah berhenti dan membungkuk. "Naga putih tertinggi, kamu melanggar aturan." Mantel abu-abu dari dinasti Dayuan adalah jalan yang dingin. Pada saat ini, White Dragon Supreme teringat bahwa dia sekarang mewakili dinasti Yuan Agung. Jika dia menembak Ye Xuan, maka itu akan menjadi pertempuran tertinggi, yang kalah oleh dinasti Yuan Agung. Dengan cara ini, dinasti Yuan Agung akan kehilangan banyak transportasi udara, dan saat itu, dia tidak akan melarikan diri. "Aku belum menembak." Bailong Supreme tiba-tiba memancarkan secercah cahaya. Semua orang melihatnya sekilas. Memang, White Dragon Supreme hanya berada di samping, dia belum menembak orang lain, bukan pelanggaran aturan. "Oke, kembali." 6 orang itu mulai bermain lagi. Namun, gerakan di sini juga telah menarik ide banyak orang, termasuk Ye Xuan. Ternyata dia benar-benar berhasil mencapai setengah langkah. Ye Xuan mengenali pria parubaya berpakaian putih, kaisar puncak yang mengejarnya. Dia tidak menyangka bahwa pria parubaya berpakaian putih itu berhasil mencapai terobosan. Hanya kemudian, jika itu bukan setengah langkah dari dinasti Matahari, saya khawatir dia akan dipaksa untuk bertarung satu sama lain. "Orang baik, sudah berhasil, sepertinya aku akan lebih cepat." Jantung Ye Xuan bergetar dan bertambah cepat. Kali ini tujuannya adalah untuk menerobos ke kaisar tingkat 9 dan kemudian mencoba melawan yang setengah langkah tertinggi.
Selama dia berhasil menerobos ke Kaisar tingkat 9, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan naga putih tertinggi yang baru saja menerobos. Naga putih di udara adalah yang tertinggi, saat bertarung, sambil memperhatikan Ye Xuan, karena takut Ye Xuan melarikan diri. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan tidak akan pergi dari sini. Yang harus dia lakukan adalah menerobos. Bunuh, bunuh, bunuh. Ye Xuan seperti dewa yang ingin membunuh, terus-menerus ke arah tentara Yuan Agung, dimanapun pasti ada sejumlah besar mayat yang jatuh. Pada saat yang sama, alam Ye Xuan terus meningkat. Dia memperkirakan bahwa memberinya 1 menit lagi hampir dapat menerobos. Kekuatannya sudah mengejutkan semua orang, bahkan beberapa yang setengah langkah tertinggi. Ye Xuan, memang, dapat mendominasi kemenangan dan kekalahan pertempuran besar ini. Puncak-puncak di matanya tidak layak disebut dalam pertempuran besar itu, ada 20.000 pasukan di dinasti Matahari dan dinasti Yuan Agung. Namun, saat ini, setidaknya ada 2 atau 3.000 orang yang tewas di tangan Ye Xuan. 10 detik, 20 detik, 30 detik, Ye Xuan terus membunuh dengan kecepatan lebih dari 10 orang per detik. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar hampir memberikan tubuh mereka kepada orang lain, atau menguburnya. Jika mereka tidak baik, mereka juga akan menghabiskan keberuntungan mereka di udara, jadi kekayaan mereka tidak begitu besar sehingga Ye Xuan perlu membunuh sejumlah besar musuh. Dapat menerobos. Untungnya, pertempuran besar itu tidak kekurangan. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah Kaisar ke-9. Setelah Ye Xuan membunuh lebih dari 3.000 orang, dia akhirnya mendengar sebuah nada. Setelah mendengar nada itu, mulut Ye Xuan sedikit miring. Kaisar tingkat 8 dan Kaisar tingkat 9, meskipun hanya satu alam, tetapi kekuatannya akan meroket. Dia melirik ke 6 orang di udara, terutama sosok putih, memperlihatkan tatapan aneh. Dia melihat situasi dan menemukan bahwa kedua belah pihak tampaknya masih menemui jalan buntu, jadi dia ragu-ragu. Setengah langkah tertinggi adalah keinginan untuk menyegel tubuh itu kuat, dan dapat membakar kemarahan tanpa kehilangan. Kekuatannya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari puncak Kaisar. Kekuatanku saat ini, aku tidak tahu apakah itu dapat bertarung dengan naga putih tertinggi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Sebenarnya, dia tidak memiliki batas untuk kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah tantangan di seluruh alam yang besar. Namun, saat ini, naga putih tertinggi juga memiliki lawan. Jika dia menambahkannya, dia dapat membantu. Namun, ada begitu banyak musuh di bawah, apa yang telah kamu lakukan begitu awal? Hei, mari kita selesaikan musuh-musuh berikut. Cahaya Ye Xuan menyala, dan setelah terobosan, kecepatan membunuh setidaknya menjadi 2 kali lipat. Setiap kali dia membunuh satu, kultivasinya akan menjadi titik yang bagus. Jika dia membunuh semua puluhan ribu yang hadir, dia mungkin dapat menerobos ke Kaisar. Sekarang aku belum melihat persediaan terobosan untuk saat ini. Pertama-tama tingkatkan ke puncak Kaisar. Ye Xuan memperhatikan 6,5 langkah tertinggi, sambil membunuh di alam liar. Dalam 1 menit, Ye Xuan bisa membunuh ribuan orang. Pada saat ini, moral tentara Yuan turun tajam, dan banyak orang melarikan diri secara langsung. Namun, ini tidak memengaruhi Ye Xuan. Selain kecepatan, Ye Xuan tidak pernah takut pada orang-orang dari kelas yang sama. Pada saat ini kecepatannya tidak lebih lambat dari White Dragon Supreme. Namun, ketika Ye Xuan terbunuh secara umum, dia tiba-tiba menemukan tubuh khusus di sebuah cincin. Mayat yang mengejutkannya, memakan binatang buas. Hei, tuan rumah menjadi sedikit lebih maju. Ye Xuan, dapat maju. Sebelum darah dewa binatangnya ditingkatkan, jadi darah dewa binatang itu maju sekali, dan kelincahannya maju mencapai 4 kali. Namun, sekarang dia telah bergabung dengan darah kembar, dan rute lanjutan baru telah muncul. Rute lanjutan pertama dari garis keturunan Gezi adalah untuk meningkatkan kekuatan dalam kasus kombinasi dewa dan avatar, dan setiap level meningkat sebesar 10%. Rute lanjutan kedua adalah dengan mengonsumsi 5 poin lanjutan sekaligus, dan Anda dapat memadatkan kembali 1 detasemen. Jika kekuatannya bagus, tetapi avatar saya sekarang berada di Cina Timur, jadi saya tidak dapat meningkatkannya. Tidak buruk untuk memadatkan avatar lain. Sayangnya, saya masih memiliki 4 poin, jadi saya tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya sebentar,
Ye Xuan membuat keputusan. Hei, darah Dewa Binatang itu lincah dan maju, dan saat ini 5 tingkat lanjut. Ketika Ye Xuan menambahkan poin lanjutan ke kemajuan tangkas, kecepatannya sekali lagi meningkat 1. Namun, kecepatan ini adalah kecepatan berlari di darat, bukan kecepatan udara. Sekarang, kecepatannya lahir dengan bonus 50%. Ayo bertarung. Ye Xuan menggeram di langit dan mulai membunuh lagi. Ratusan, ribuan, 2.000 orang. Mayat jatuh dari langit, pertempuran di medan perang menjadi sungai, dan anggota tubuh yang patah banyak sekali. Ini perang. 6,5 langkah tertinggi di udara melihat pemandangan ini, dan beberapa orang suka khawatir. Pertempuran besar yang menentukan sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian. Satu adalah pertempuran para dewa virtual, dan yang kedua adalah 6,5 langkah dari mereka. Mereka adalah 6,5 langkah tertinggi, mewakili dinasti Yan Jepang dan dinasti Yuan Agung, jadi tidak mungkin untuk menembak orang lain. Namun, orang lain dapat campur tangan dalam pertempuran mereka. Pada titik ini, Ye Xuan telah menyapu kembali dan berteriak, bisakah saya berpartisipasi dalam pertempuran? Tidak bagus. Setengah langkah dari dinasti Da Yuan Sheng mengubah wajahnya, dan naga putih tertinggi adalah yang pertama. Dia menemukan bahwa Ye Xuan telah menyapu. Bisa, setengah langkah dari kota api hijau menjawab dengan keras. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat rendah, tetapi Ye Xuan dapat campur tangan dalam pertempuran mereka. Di udara, sebenarnya ada 2 wasit di dinasti suci yang menonton, pertempuran 10.000 orang di bawahnya, dinasti Yuan besar kalah. Jika pertempuran setengah tertinggi, dinasti Yuan besar kalah lagi, maka dinasti Yuan besar akan kehilangan banyak transportasi udara. Setelah mendapat persetujuan, Ye Xuan juga dengan cepat menyapu, dia tahu siapa lawannya, yaitu naga putih tertinggi. Kau mengejarku hari itu, hari ini adalah kematianmu. Ye Xuan menyesap kalimat besar dan menyerang naga putih tertinggi. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 128. Meskipun tubuh setengah langkah tertinggi jauh lebih kuat daripada Kaisar Puncak, selain Kaisar tingkat 9, Ye Xuan memiliki berbagai darah. Kecepatan tembakannya tidak lebih lemah dari setengah langkah. Sialan, naga putih itu berteriak di hati yang tertinggi. Dia baru saja menerobos ke setengah langkah tertinggi, dan lawannya berada di level yang sama dengannya, tetapi dia sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang dengan Ye Xuan, tekanannya jauh lebih besar. Xing Yi Supreme dari dinasti suci dinasti Matahari melihat Ye Xuan bergabung dalam pertempuran. Dia juga buru-buru berteriak, adik laki-laki, kau akan menahannya, aku akan menyerang. Itu bagus. Ye Xuan segera setuju. Dia masih memiliki pengetahuan diri. Pada saat ini, dia bukan kaisar yang hebat. Dibandingkan dengan keduanya, kekuatannya masih lemah, jadi dia bertanggung jawab atas penahanan. Ruang gravitasi, ruang angin. Kaisar tingkat 9 akan, meskipun setengah langkah tertinggi akan menyegel keinginan Kaisar, tetapi naga putih tertinggi baru saja menerobos, Kaisar akan menyegel tubuh akan dilakukan, jadi ruang ganda Ye Xuan memiliki sedikit efek padanya. Di bawah ruang ganda, kecepatan naga putih tertinggi berkurang 10%. Sialan, teriak naga putih tertinggi. Namun, ini bukan yang paling mengerikan. 8 angin liar membunuh, pergi. Ye Xuan mengendalikan bilah 8 tangan untuk menyerang naga putih. Bilah 8 tangan semuanya berisi denyut bumi sebesar 128, dan puncak umum Kaisar tidak dapat menghentikannya. Bisa jadi yang paling mengerikan, atau serangan Ye Xuan seorang penembak jitu menyeret bayangan panjang yang terang, terus-menerus menyerang White Dragon Supreme. Meskipun White Dragon Supreme terbakar dengan sangat marah, kecepatannya lebih cepat dari Ye Xuan, tetapi di bawah kendali 3 kali lipat Ye Xuan, dia bahkan lebih sengsara oleh Xing Yi Supreme. Kadang-kadang, dia dipaksa untuk memblokir 36 bayangan Ye Xuan yang tumpang tindih. Setiap kali dia mengejutkan mulut harimaunya, seluruh lengannya tampaknya bukan miliknya. Ye Xuan dan Xing Yi Supreme mengejar sambil bermain dan melepaskan diri dari medan perang. Kaisar He Feng, Kaisar Feng Feng, datanglah untuk membantu. White Dragon Supreme berlari dan menggeram. Kaisar puncak dinasti Da Yuan Sheng memang memilikinya, tetapi setelah mereka melihat kekuatan Ye Xuan, mereka telah melarikan diri jauh. Di mana mereka berani membantu. Melihat tidak ada yang datang untuk campur tangan, Ye Xuan dan Xing Yi Supreme saling memandang dan perang melonjak.
Fang Kai Xing Yi Supreme dan Bai Long Supreme telah bermain selama beberapa menit, sulit untuk dipahami, kemarahan kedua orang itu telah terbakar hingga hanya sepertiga. Namun, karena penambahan Ye Xuan, semangat amarah Bai Long Supreme terbakar lebih cepat, saya khawatir dalam 1 menit, energi amarahnya akan dikonsumsi. Bai Long Supreme tahu bahwa dia tidak bisa menang, jadi dia berbalik dan berlari. Kejar, Xing Yi Supreme tidak akan membiarkannya pergi, dan mereka bertiga mewakili dinasti Yan Jepang untuk berpartisipasi dalam perang. Jika mereka dapat membunuh musuh setengah langkah tertinggi, itu memiliki kredit besar. Ye Xuan secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan anjing itu, dan segera melemparkan ruang ganda untuk mengejar. Bahkan jika setengah langkah tertinggi dapat membakar amarah, kecepatan penerbangan DEFENSIF lebih cepat, tetapi Ye Xuan memiliki ruang ganda untuk berakselerasi. Dia tidak hanya dapat berakselerasi, tetapi bahkan Xing Yi Supreme juga mendapat manfaat, dan peningkatannya lebih dari sekadar membatasi White Dragon Supreme. Haha, otaknya tiba-tiba terbuka, kamu mati. Ye Xuan adalah kakak perempuan. Ruang ganda digunakan untuk membatasi White Dragon Supreme, yang hanya dapat mengurangi kecepatannya. Jika spasi ganda digunakan untuk meningkatkan pertahanan terbang, itu dapat meningkatkan kecepatan Xing Yi Supreme sebesar 20%. Sialan, sialan, White Dragon Supreme terus-menerus meraung, dan saat ini pikirannya juga berpikir, dia berpikir, apakah dia akan mati. Jika dia akan mati, dia pasti akan mencabut daunnya untuk menjadi bagian belakang. Namun, dia tidak memiliki kesempatan ini. Hei, bumi berdenyut 128 dan bumi berdenyut ke bumi dan berdenyut 256. Hei, tuan rumah telah menyadari bahwa itu telah rusak. Ye Xuan, yang mengejar White Dragon Supreme, tiba-tiba mendengar 2 ledakan suara sistem. Ketika dia bereaksi, dia tidak bisa menahan diri. Oke, Xing Yi Supreme dan Bai Long Supreme melihat ketidakcocokan Ye Xuan, tetapi saat berikutnya, mereka semua terkejut. 36 bayangan yang tumpang tindih. Menghancurkan misteri. Ye Xuan mengeluarkan pedang, Bai Long Supreme tidak punya cara untuk melarikan diri, hanya sulit untuk mengambil pedang ini. Tapi kali ini, dia menanamnya. Denyut bumi adalah 256, yang merupakan keruntuhan kebenaran. Meskipun Ye Xuan baru menyadarinya, dia juga dapat menggabungkan 5 kali untuk memecah naik turunnya 36 bayangan yang tumpang tindih. Sebelumnya dia mampu menyatukan 20 kali denyut bumi 128. Sekarang hanya 5 kali denyut bumi 256 bobot, tampaknya kurang dari setengah guncangan, tetapi kekuatannya sebenarnya beberapa kali lebih kuat. Yang terpenting adalah masih ada efek keruntuhan. Hei, naga dari White Dragon Supreme telah menyia-nyiakan selama beberapa dekade. Dia tiba-tiba hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, dia terbang keluar. Dadanya telah terguncang terbuka dengan lubang besar dan darah. Apa? Xing Yi Supreme terkejut. Ye Xuan hanya kaisar tingkat ke-9. Pedang dapat melukai setengah langkah tertinggi dengan serius. Kekuatan serangan ini benar-benar mengerikan, dan tidak jauh lebih lemah darinya. Memecahkan misteri, dia benar-benar menyadari bahwa runtuhnya kebenaran, ini adalah kekuatan serangan terkuat. Xing Yi Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tetapi untuk saat ini bukan saatnya untuk mengejutkan ini. Dia harus terlebih dahulu membunuh naga putih ini dan kemudian kembali dan membantu. Dinasti Yan Jepang telah kalah 2 kali di neraka ini, dan kali ini tidak bisa lagi kalah. Saat ini, Xing Yi Supreme tersapu dengan cepat. Jangan, White Dragon Supreme meraung di langit. Setengah langkah tertinggi, bagaimanapun juga, itu hanya setengah langkah tertinggi, tetapi keinginan besar akan disegel dan sangat ditingkatkan, bukan tubuh tertinggi yang sebenarnya. Pada saat ini, White Dragon Supreme yang terluka parah didekati oleh Xing Yi Supreme, dan kemudian pergi ke kepala dengan pedang. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menghela nafas lega. Meskipun dia tidak terbunuh oleh tangannya sendiri, dia tahu bahwa kekuatannya saat ini kemungkinan besar akan dapat bertarung dengan setengah langkah tertinggi. Meskipun itu hanya setengah langkah tertinggi, tetapi itu juga merupakan pertanda baik. White Dragon Supreme ini baru saja menerobos, jadi tidak banyak yang bisa diperkirakan di Qiankun Ring. Ye Xuan juga malas untuk pergi. Adik kecil, sesuatu untukmu. Pada saat ini, Xing Yi Supreme tiba-tiba melemparkan White Dragon Supreme Ring ke Ye Xuan. Terima kasih atas para pendahulumu.
Ye Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah dia menangkap cincin Qiankun, kultivasinya tiba-tiba meningkat pesat. Cincin Qiankun ini baru saja membuatnya naik ke puncak kaisar. Pada titik ini, dia juga mendengar nada perintah sistem lagi. Benar saja, dari puncak Kaisar Agung ingin menerobos ke setengah langkah, perlu untuk menerobos persediaan, yang membutuhkan sesuatu yang disebut Supreme dan, dia belum pernah mendengarnya. Pergi, kembali dan bantu. Xing Yi Supreme dengan cepat berbalik dan menyapu kembali. Ye Xuan sekali lagi menggunakan ruang ganda untuk memberkati dirinya sendiri dan Xing Yi Supreme dan membunuhnya. Sekarang, ada 4 master di dinasti Sun Yan, dan hanya ada 2 orang yang tersisa di dinasti Yuan. Pertempuran besar ini hampir menjadi pemenang. Pertempuran besar yang menentukan sebenarnya dapat diakui kalah, tetapi hanya satu dari kedua belah pihak yang memiliki kualifikasi ini untuk mewakili dinasti suci. Di pihak dinasti Matahari, setengah langkah tertinggi dari kota api hijau, dan Da Yuan Sheng adalah seorang lelaki tua beralis putih. Tapi, pertempuran besar di surga ke-10 ini, dinasti Yuan besarku mengaku kalah. Pria kuno-kuno ini hanya memiliki kemauan umum untuk menyegel tubuh, dan setengah langkah tertinggi kota api hijau juga 10%. Tidak ada keuntungan di wilayah itu, dan jumlahnya masih kurang. Jika Anda bertarung lagi, Anda pasti akan kehilangan mereka. Jika Anda terus bertarung, mereka mungkin jatuh. Setelah mendengar ini, setengah langkah tertinggi kota api hijau juga mengangguk, memegang tinju, mengalah. Di surga ke-10, dinasti Sun Yan-Xin telah kehilangan 2 pertandingan berturut-turut. Hari ini, dia akhirnya menarik kembali sedikit wajah. Namun, pada saat ini, 2 pria dengan pakaian cantik tiba-tiba jatuh di langit. Setengah langkah tertinggi ini dikenali. Keduanya adalah pejabat dinasti Sun Xin-Xin dan pejabat dinasti Yuan besar. Pertempuran besar ini, kedua belah pihak dari kemenangan dinasti Yin saya harap negara Anda akan mengirimkan gas sesuai jadwal. Pejabat dinasti Yan Jepang berteriak. Yakinlah, Da Yuan Sheng saya tidak dapat mengandalkan akun. Tenanglah, Da Yuan Shengku tidak bisa mengandalkan akun itu. Pejabat dinasti Yuan Agung berteriak dingin. Wajahnya tidak terlalu bagus. Bagaimanapun, dinasti Yuan Agung telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Aku tidak menyangka kali ini akan diganggu oleh seorang anak kecil. Segera, dia pergi begitu saja. Pertempuran terakhir, tamat. Para pejabat dinasti Yan Jepang sangat puas. Dia melihat ke-4 orang di bawahnya. Dia berkata, ini sangat bagus. Bahkan aku tidak menyangka bahwa pertempuran besar ini akan dimenangkan oleh kedua belah pihak. Kalian bertiga akan mengingat satu sama lain. Pada akhirnya, pejabat itu jatuh pada Ye Xuan dan berkata, kamu juga anak yang baik. Aku di sini untuk memberimu perintah Baron. Suara itu belum jatuh, yaitu, ada cahaya keemasan yang bergegas menuju Ye Xuan. Ye Xuan tanpa sadar menangkap pandangan, itu adalah token emas. Apa itu perintah Baron? Ye Xuan tidak melambat. Setengah langkah tertinggi dari kota King Huo menjelaskan, dengan perintah Baron ini, Anda dapat pergi ke Kaisar untuk menyegel dan menjadi Baron. Meskipun hanya seorang Baron, selama Anda terus melakukan perbuatan baik, Anda dapat terus meningkat. Pada saat ini, Ye Xuan teringat sebuah kata. Feng Guan Jiajue, neraka ke-10 kita adalah yang terburuk dari semua neraka, tetapi 3 raksasa di neraka kita sudah menjadi Viscount. Kata tertinggi Xing Yi, 3 raksasa di neraka mengacu pada 3 api hijau. Namun, yang membuat Ye Xuan aneh adalah ada lebih dari 1 di neraka ini. Neraka tempat dia berada saat ini hanyalah yang terburuk. Selamat kepada adik laki-laki. Ketiga setengah langkah tertinggi semuanya berterima kasih. Jika bukan Ye Xuan, itu belum tentu pemenang pertempuran besar ini. Ye Xuan mengambil perintah Baron di tangannya dan memegang tinjunya, 3 senior, apa itu dan tertinggi. Ketiganya tidak tahu mengapa Ye Xuan akan menanyakan pertanyaan ini pada kesempatan ini. Setelah mereka melihatnya, Xing Yi Supreme menjawab, Supreme dan adalah kebutuhan setengah langkah tertinggi. Jika Anda memiliki Supreme dan, Kaisar akan menyegel tubuh. Tingkat keberhasilan akan meningkat banyak. Ternyata, Ye Xuan mengangguk, dan dia menebaknya. Namun, dia membunuh begitu banyak orang dan memimpin pertempuran besar ini, tetapi tidak mendapatkan Supreme dan. Jika Anda pergi ke Kaisar untuk menyegel Baron, Anda bisa mendapatkan Supreme dan setiap tahun. Selama Anda memiliki Supreme dan, Anda pasti bisa menerobos ke setengah langkah dalam 1 tahun.
kata setengah langkah dari Green Fire City. Hanya satu, hati Yesuan sangat meremehkan, dan gelar Baron hanya 1 tahun untuk mendapatkannya. Itu benar-benar rumah. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat satu hal, dan buru-buru memeluk tinjunya. 3 senior, anak itu ada hubungannya, dia akan pergi. Dia selesai dan pergi. Setengah langkah kota api hijau adalah untuk melihat punggungnya dan memujinya dalam hatinya. Beberapa dari mereka juga setengah langkah tertinggi, tetapi jika mereka dibandingkan dengan Yesuan, mereka terlalu banyak. Bagaimanapun, ketika mereka berusia awal 20-an, mereka juga dewa virtual. Pertempuran besar telah berakhir, jadi Yesuan tidak terus tinggal di sini. Dia bergegas ke kota api hijau untuk menebus semua transportasi udara dan menukar perintah penjara. Suatu hari kemudian, dia meninggalkan surga ke-10. Sekarang saya telah menerobos ke Kaisar Puncak, tetapi jika tidak ada yang cocok, ranah avatar dan kebenaran tidak akan diperbarui. Saya akan kembali ke Cina Timur dan mengatakannya sekarang. Yesuan berpikir dalam hatinya. Meskipun dan tertinggi sangat penting, ini adalah kunci terobosannya ke setengah langkah, tetapi dia masih mengingat kebaikan Xuan Zongshan. Sekarang setelah dia memahami runtuhnya kebenaran, maka dia dapat membantu orang-orang Xuan Zongshan. Guru itu tidak terduga, dan bahkan perlu mengungkap misterinya. Saya khawatir kekuatannya tidak sesederhana kaisar biasa. Dia mungkin setengah langkah tertinggi. Sekarang, Yesuan Cai mulai meragukan kekuatan orang-orang Xuan Zongshan. Jika Xuan Zongshan benar-benar setengah langkah tertinggi, maka dia mungkin juga memiliki dan tertinggi. Ketika itu seperti 2 burung dengan 1 batu. Namun, pada saat yang sama dengan kerusuhan bintang-bintang, Yesuan masih kembali ke timur. Ketika dia melewati gurun kematian dan gurun besar dan kembali ke istana Dewa Pedang Timur, Ye Chong, Jiang Xinyu dan Duan Muyun juga menyempurnakan kehendak kaisar, dan semuanya menjadi kaisar Ordo ke-8. Tepat sekali, Dewa Yesuan juga kembali ke istana pedang. Setelah melihat Dewa Yesuan, ketiga orang Ye Chong hampir tidak takut mati. Ye Chong dan Jiang Xinyi ragu apakah mereka mengingatnya dengan benar. Yesuan, bukan hanya satu orang, tetapi sepasang saudara kembar. Setelah melihat ekspresi aneh dari ketiga orang itu, Dewa Yesuan berdiri dengan avatar dan menjelaskan, "Ayah, Ibu, ini aku, ini avatarku, ini boneka yang licik." Petik 2. Baca lebih sedikit untuk ayah, anak-anak Xuan, jangan berbohong padaku. Bagaimana kalian bisa memiliki daging dan darah, dan bisakah kalian menjadi persis sama? Ye Chong bertanya dengan sangat kosong. Jiang Xinyu dan Duan Muyun di samping juga mengangguk. Yesuan juga tidak ingin menjelaskan lagi, langsung dan tubuhnya pas. Saat berikutnya, ranah avatar juga langsung ke puncak kaisar, bahkan keruntuhan kebenarannya sama. Setelah melihat keduanya Yesuan bersentuhan, hanya ada satu yang tersisa, dan ketiga orang itu sedikit percaya. "Ayah, Ibu, kalian akan memperlakukanku seperti saudara kembar. Sekarang aku akan membuat kerusuhan di Qinghai dan menjemput kedua menantu perempuan kalian," kata Yesuan. Sebenarnya, sebelum Ye Chong tahu bahwa Yesuan memiliki tunangan, tetapi dia belum pernah melihatnya. Sekarang, setelah pengingat Yesuan, sebenarnya ada satu lagi. 2 Yesuan, 2 menantu perempuan, ini. Tentu saja, ini lebih mudah diterima daripada 2 Yesuan, seorang menantu perempuan. Bagus, kalian akan menjemputnya. Jiang Xinyu tidak terlalu peduli. Saat ini, Yesuan langsung pergi, tetapi sebelum itu, dia meninggalkan 3 lentera hantu, yang semuanya diawetkan oleh kaisar-kaisar ke-9. Dan dewa dan avatarnya sudah fit dan pergi ke kerusuhan. Dalam waktu yang lama, dia tiba di lautan bintang yang memberontak, dan kemudian menggunakan avatar untuk menjemput beberapa orang dari dinasti Song. Ngomong-ngomong, dia pergi ke benua Tianshui dan membawa Lin Wenyu dan yang lainnya. Dan dewanya akan pergi ke Gunung Xuanzong. Kekuatannya saat ini sangat kuat, dewa dan avatar masih terpisah, untuk menghindari jatuh satu kali. Segera, dewanya tiba di Gunung Xuanzong. Xuanzongshan masih sama seperti sebelumnya, ada banyak bajak laut yang datang untuk memahami gravitasi kebenaran. Yesuan penuh dengan emosi. Dia perlahan melewati kepala orang-orang ini. Kadang-kadang, dia masih harus memasang kekuatan untuk memuaskan kesombongan. Palung, tekanan berat Pulau Xuanzong, saya mengalami beberapa kesulitan dalam berjalan, dan orang itu benar-benar terbang di langit.
Dikatakan bahwa memahami gravitasi kebenaran tidak dibatasi oleh gravitasi Pulau Xuanzong. Dia pasti telah menyadari gravitasi kebenaran. Petik 2. Hei, dia terbang ke Xuanzongshan. Apakah anak ini mencari kematian? Xuanzongshan pasti akan membunuhnya. Sekelompok orang di bawah berbisik. Dan Ye Xuan, di mata mereka yang aneh, terjun ke pegunungan misterius. Siapa? Ye Xuancai baru saja memasuki Gunung Xuanzong, dan dia mendengar ledakan minuman keras. Suara ini, Ye Xuan, adalah milik Heian. Hatinya bergetar, karena dia adalah kaisar puncak, dan itu menyatu pada napas. Namun, dalam hal ini, Heian menemukannya. Heian ini, benar-benar bukan raja para dewa virtual, saya khawatir itu bukan dewa virtual. Setengah langkah menuju yang tertinggi. Ini adalah spekulasi di hati Ye Xuan. Kakak He, ini aku kembali. Jawab Ye Xuan. Saat berikutnya, dia hanya melihat sosok yang dikenalnya menyapu, itu adalah Heian. Ye Sidi. Heian sedikit terkejut. Dia tetap di Xuanzongshan. Tiba-tiba dia merasakan napas, jadi dia menyapunya. Saya tidak menyangka itu ternyata Ye Xuan. Kakak He, aku tahu kamu bukan orang biasa. Ye Xuan berkata dengan bercanda. Heian juga tersenyum dan berkata, Ye Sidi, kamu tidak biasa, waktu yang begitu singkat untuk menerobos ke Kaisar Feng Feng, kembalilah hari ini, apakah itu? Ya, aku sudah memahami runtuhnya kebenaran, dan dengan ini kembali untuk membalas rasa hormat dari guru. Ye Xuan mengangguk. Apa? Setelah mendengarkan Heian, dia juga sangat terkejut. Ye Xuan, cukup yakin untuk memahami runtuhnya kebenaran. Ketika Ye Xuan meninggalkan Pulau Xuanzong, orang-orang Xuanzongshan terus mengumpulkan beberapa murid terdaftar, dan kualifikasi mereka bagus. Semakin baik pemahaman tentang kebenaran, semakin sulit untuk dipahami, dan semakin sulit untuk dipahami, semakin sulit untuk bisa mendapatkan penunjuk saat berada dalam keadaan virtual. Tapi sekarang tampaknya itu tidak lagi diperlukan. Kemarilah, Ye Sidi, pukul aku pedang. Heian berkata dengan sedikit kegembiraan. Kakak He, ini. Ye Xuan terkejut. Melihat postur Heian, sepertinya dia ingin mengangkatnya dan hancur. Anda harus tahu bahwa serangannya saat ini, bahkan White Dragon Supreme tidak dapat mengambilnya. Tetapi saat berikutnya dia bereaksi, pihak lain hanya menguji, dia tidak harus menggunakan 36 bayangan yang tumpang tindih. Saudaraku, hati-hati. Ye Xuan mengambil pedang yang sangat biasa melawan Heian dan tidak menggunakan seni bela diri. Pedang ini sangat lambat, Heian langsung melancarkan pukulan, berjongkok, gelombang udara bergulung. Hei, 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 dua momen energi berosilasi 256 kali. Bumi berdenyut 256 kali, itu memang runtuhnya kebenaran, Ye Sidi, kamu benar-benar melakukannya. Heian sangat gembira, lalu berkata, Guru, kemarilah, ikutlah aku menemui Guru. Denyut bumi 256 kali lebih kuat dari berat 128, tetapi biarkan Ye Xuan memiliki banyak kekuatan tempur, yang sebenarnya adalah efek keruntuhan. Ye Xuan juga mengerti bahwa orang-orang Xuanzongshan menginginkan efek keruntuhan ini. Saat ini, dia segera menindaklanjutinya. Heian membawa Ye Xuan dan datang ke hutan bambu. Suara nyaring, Si Zun, Ye Sidi kembali. Suara itu belum terdengar, pintu rumah kayu terbuka, dan orang-orang Gunung Xuanzong keluar. Ye Xuan, apakah kamu benar-benar mengerti keruntuhan kebenaran? Xuanzongshan bertanya dengan wajah kosong. Meskipun ada susunan suara terlarang di hutan bambu ini, dia masih mendengar gerakan bakat itu. Untungnya, saya tidak ingin dihina, Guru, saya sudah menyadarinya. Ye Xuanzeng fokus. Bagus, bagus, bagus. Orang-orang Xuanzongshan berkata 3 kali. Berturut-turut, suasana hatinya, bahkan lebih bersemangat daripada Heian. Tetapi untuk berada di sisi yang aman, dia mencobanya sendiri. Setelah 256 suara teredam, orang-orang Xuanzongshan tertawa keras, benar saja, itu adalah keruntuhan kebenaran, Ye Xuan, kamu benar-benar melakukannya, dan aku sangat senang dengan Guru. Guru, tidak tahu apa yang bisa kubantu. Ye Xuan bertanya, aku ingin kamu menghancurkan pintu dengan yang rusak. Orang-orang Xuanzongshan terbang langsung dan berkata, jika kamu tidak ingin terlambat, kami akan segera berangkat. Jika itu bisa dilakukan, aku akan memberimu 100 buah dan tertinggi. Petik 2, itu bagus.
Kilatan cahaya Ye Xuan, sebenarnya, dia tidak menggunakan 100 dan tertinggi, hanya membutuhkan 1, dia akan dapat menerobos hingga setengah langkah. Tentu saja, 99 sisanya, dia dapat langsung menggunakannya untuk menelan, meningkatkan, dan memperbaiki. Saat ini, orang-orang Xuanzhongshan meninggalkan Ye Xuan dan Heian dan meninggalkan Pulau Xuanzong. Ye Xuan mengikutinya di belakangnya dan bertanya, "Guru, kemana kita akan pergi?" "Pergi ke timur, gurun kematian." Xuanzhongshan menjelaskan. "Apa?" Ye Xuan terkejut, tetapi dia baru saja datang dari gurun kematian. Tanpa diduga, bahkan orang-orang Xuanzhongshan setengah langkah tertinggi, tidak ada cara untuk mendobrak pintu, bahkan di gurun kematian. Ye Xuan tidak banyak bertanya, tetapi terus mengikuti. Segera, mereka langsung pergi dari bintang kerusuhan ke gurun kematian. Kemudian, di bawah kepemimpinan Xuanzhongshan, mereka memasuki gurun kematian dalam satu posisi. Gurun kematian juga berbahaya bagi para dewa virtual tingkat rendah. Tetapi di antara ketiganya, Ye Xuan, yang terendah di alam, adalah Kaisar Feng Feng, bagaimana itu bisa menjadi masalah. Mereka menggunakan kemauan Kaisar untuk memantul dari pasir hisap dan menyelam sampai tuntas. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat misterius, di mana ada pertempuran dukungan, dan pasir hisap tidak dapat menembusnya. Ye Xuan melihat sekeliling dalam lingkaran dan bertanya, "Tuan, di mana ini?" Heian menjawab, "Ini adalah reruntuhan kuno. Itu adalah jenderal dari seorang pendeta suci yang digulingkan oleh dinasti matahari." Jenderal, Ye Xuan mengernyit. Dia juga mengerti bahwa jenderal ini tidak sama dengan jenderal di surga ke-10. Para jenderal di neraka paling banyak adalah kaisar tingkat 8, dan hal-hal di jenderal ini, bahkan yang setengah langkah tertinggi inginkan. Pada saat ini, orang-orang Xuanzhongshan membawa 2 orang dalam, dan akhirnya melihat pintu berwarna tembaga yang kuno. Di gerbang ini, 2 orang mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang terhunus. Dan di sisi lain pintu, ada 4 lubang, tampaknya menjadi lubang kunci. "Ini pintunya, pintu ini, bahkan aku tidak bisa bergerak. Ye Xuan, kamu mencoba untuk mendobrak kebenaran dapat menghancurkannya." Orang-orang Xuanzhongshan menunjuk ke pintu. "Itu bagus." Ye Xuan mengangguk, dan segera datang untuk menyembah pedang 8 hujan, dan berjongkok di gerbang kuno. Boom, 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 boom. Penembak jitu itu membanting pintu dan susunan pertahanan di gerbang kuno, dan itu berosilasi lebih dari 200 kali. Serangan Ye Xuan, dan bahkan White Dragon Extreme dapat terluka parah, tetapi itu adalah salah satu dari pintu-pintu ini yang tidak berpengaruh. "Apa, tidak ada efeknya meninggalkan villa coba lagi." Orang-orang Xuanzhongshan menolak untuk menyerah. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, menyerang lagi. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Karena itu hanya sebuah terobosan, jatuhnya ambiguitas Ye Xuan tidak banyak, hanya 6 kali seiring berjalannya waktu, Ye Xuan semakin terampil. Dalam 36 bayangan yang tumpang tindih, ia dapat diintegrasikan menjadi 7 kali, 8 kali, 9 kali atau bahkan 10 kali. Namun, ia masih tidak dapat menghancurkan gerbang pelindung. Oh, lupakan saja, dikatakan bahwa Jenderal Pendeta Suci kuno, seperti hukum dan organ, tidak dapat dipatahkan juga dalam harapanku. Orang-orang Xuanzhongshan menghela nafas tak berdaya. "Tuan, jadi sepertinya, hanya bisa menunggu 4 kunci untuk dibuka?" tanya Heian. Xuanzhongshan mengangguk, "Keempat kunci ini ada di 4 keluarga dinasti suci sinar matahari, tetapi sangat awal, sebuah kunci hilang, jadi tidak dapat dibuka." Setelah mendengar ini, alis Ye Xuan tiba-tiba terangkat dan berkata, "Apakah itu hilang? Apakah sulit untuk menjadi 1000 tahun yang lalu? Kau tahu, ya, kunci terakhir dicuri oleh angin dan guntur." Xuanzhongshan mengangguk dan menatap Ye Xuan, berbicara, "Feng Lei juga merupakan pendahulu kuil pedangmu. Kau harus jelas apa?" Petik 2. Oke, Ye Xuan tertegun, dia ingat bahwa dia tidak memberitahu orang-orang Gunung Xuanzong, tetapi orang-orang Xuanzhongshan benar-benar tahu bahwa dia adalah istana Dewa Pedang, yang agak aneh. "Jangan heran, aku berteman baik dengan Dewa Pedang Tai," jawab Xuanzhongshan. Jawaban ini, "Tetapi aku takut pada Ye Xuan." Orang-orang Xuanzhongshan, dan Dewa Pedang Tai berteman. Hancur. Ye Xuan adalah murid Xuanzhongshan yang terkenal, dan dia kemudian bergabung dengan Istana Tai, yang juga merupakan murid Dewa Pedang Tai.
Tanpa diduga, kedua guru itu ternyata berteman. Tidak mengherankan bahwa orang-orang Xuan Zongshan akan tahu bahwa dia telah bergabung dengan Istana Pedang. Jika kamu tidak bisa membukanya, lupakan saja. Orang-orang Xuan Zongshan menghela nafas lagi, mengambil tas kecil dari cincin Qian Kun dan melemparkannya ke Ye Xuan. Meskipun belum dibuka, kamu seharusnya membutuhkan dan tertinggi sekarang. Ada 10 dan tertinggi di sini, berikan kepadamu. Mata Ye Xuan cerah, guru ini masih baik, meskipun dia tidak membantu, tetapi juga mendapat manfaat. Supreme dan, 1 sudah cukup baginya untuk menerobos, 10, cukup baginya untuk berkultivasi lebih lanjut. Adik laki-laki memiliki 10 Supreme dan ini, dan tidak masalah untuk menerobos ke setengah langkah dalam 1 bulan. He Yan berkata sambil tersenyum. 1 bulan, setelah mendengarkan Ye Xuan, dia tersenyum dingin, selama dia berpikir, terobosan di tempat itu bukanlah masalah. Namun, dia masih menolak, dan tidak akan menerobos untuk saat ini. Ketika White Dragon Supreme adalah Kaisar Puncak, itu sudah merupakan kegagalan terobosan beberapa kali, dia memberikan dampak penuh selama setahun sebelum ia berhasil mencapai setengah langkah. Jika dia memiliki dan tertinggi saat itu, saya khawatir waktunya akan dipersingkat menjadi 2 atau 3 bulan. Namun, kualifikasi untuk kultivasi adalah **** bagi Ye Xuan, dan ada sistem fagositosis. Dia tidak perlu kultivasi normal. Jika dia lahir sebagai pangeran dinasti matahari, dia mungkin menjadi yang tertinggi sekarang. Orang-orang dilahirkan untuk tidak setara, dan kali ini tidak adil. Kemudian, orang-orang Xuan Zongshan meninggalkan Ye Xuan dan He Yan untuk meninggalkan jenderal ini. Namun, ketika mereka tiba di darat, mereka tiba-tiba merasakan napas yang kuat. Ada ahli. Orang-orang Xuan Zongshan minum sedikit, dan wajahnya segera menjadi bermartabat. Dia menoleh dan melihat dan menemukan beberapa orang yang terbang ke arah mereka dengan cepat. Kecepatan ini setidaknya setengah langkah. Hanya setengah langkah ke tertinggi, dapat membuat orang-orang Xuan Zongshan begitu berhati-hati. Namun, setelah orang-orang Xuan Zongshan melihat wajah yang datang, wajah yang bermartabat tiba-tiba meledak, karena dia mengenalnya. Tidak hanya dia yang tahu, tetapi Ye Xuan juga tahu. Api hijau, bagaimana bisa kamu? Orang-orang Xuan Zongshan bertanya dengan sangat aneh. Green Fire, nama itu beredar luas di surga ke-10, karena ini adalah salah satu dari 3 raksasa di surga ke-10. Ye Xuan tentu saja pernah mendengarnya. Namun, yang membuat Ye Xuan semakin terkejut adalah dia benar-benar mengenal lelaki tua yang sedang memimpin. Lelaki tua ini adalah orang yang biasa menggunakan buah ganda untuk menukar naga anginnya. Orang ini adalah pemilik kota Green Fire, salah satu dari 3 raksasa surga ke-10. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Green Fire sedikit terkejut, dan menoleh untuk melihat Ye Xuan, berkata, adik kecil, kita bertemu lagi. Aku bisa melihat orang-orang Xuan Zongshan di sini, itu bukan apa-apa, aneh melihat Ye Xuan. Apakah kamu tahu, Xuan Zongshan juga sangat terkejut. Aku telah melihat senior. Ye Xuan bergegas dan menyapa. Pada saat ini, Ye Xuan telah memilah-milah pikirannya. Tidak heran bahwa Kaisar Feng Feng hanya bisa menjadi seorang pria. Ternyata lelaki tua berambut putih ini adalah salah satu dari 3 raksasa kota dinasti Qing, penjara surgawi No. 10. Haha, aku mengerti, Xuanzong, kamu ingin mencoba memecah pasang surut, bisakah kamu membuka para jenderal untuk membuka pintu? Api hijau tiba-tiba mengerti. Ya, sangat disayangkan bahwa bahkan runtuhnya kebenaran tidak memiliki cara untuk mendobrak pintu para jenderal. Xuan Zongshan mengangguk. King Huo membuka mulutnya dan tersenyum. Ini tidak masalah, kunci keempat sudah muncul. Apakah ini benar? Xuan Zongshan terkejut. Ya, ini masih merupakan kerugian bagi adik laki-laki itu. Api hijau tersenyum dan mengangguk, lalu jatuh ke tubuh Ye Xuan. Kemudian, dia mengatakannya di masa depan. Setelah mendengarkannya, orang-orang Xuan Zongshan juga merasa bahwa mereka harus berbuat lebih banyak. Kunci keempat yang asli disembunyikan di naga angin. Rahasia ini, sebenarnya, Ye Xuan sudah lama tahu. Kalau tidak, bagaimana api hijau akan melepaskannya? Pasti akan datang untuk menjalankan Lei Jian. Tapi sekarang, Anda tidak perlu menjalankan pedang. Sekarang kunci keempat telah muncul. Kapan saya akan memberitahu 3 keluarga lainnya? Xuan Zongshan bertanya. Saya sudah memberitahu,
dan mereka sudah tahu bahwa diperkirakan mereka akan segera datang, dan saya akan membuka jenderal bersama saya. Api hijau mengangguk. Lalu Anda masih ingat perjanjian kita? Xuan Zongshan bertanya lagi. King Ho berkata sambil tersenyum, alam tidak akan, 3 keluarga besar itu kuat, kita harus bergandengan tangan. Saya datang kali ini, saya hanya ingin memberitahu kalian berdua. Baiklah, jika demikian halnya, maka saya akan melakukan perjalanan dan memanggil Tai. Xuan Zongshan berkata, setelah mendengar nama Tai, Ye Xuan terkejut. Tuan, Tai, apakah itu juga Dewa Pedang Tai? Ye Xuan bertanya tanpa sadar. Ya, aku sudah bilang sebelumnya, aku berteman baik dengan Tai, dan kami bertiga sudah bersama di dinasti Matahari. Xuan Zongshan mengangguk, berkata, sepertinya kamu tidak tahu bahwa Tai adalah setengah langkah tertinggi. Belum lagi kamu, bahkan putranya mungkin tidak tahu, orang ini masih sama seperti sebelumnya, gunung bukanlah embun. Memang, Ye Xuan tidak menyangka bahwa Dewa Pedang Tai dari Istana Tai ternyata adalah setengah langkah tertinggi. Bahkan putranya sendiri tidak terluka, dia tidak memberitahu, ini agak terlalu rendah hati.